Kemanapun kita belajar mencari guru, kemanapun kita belajar mencari sekolahan yang favorit, pesantren yang di sana banyak para alim dan ulama. Bahkan kita belajar sampai luar negeri, jauh dari rumah tinggal kita. Tapi kalau kita gagal di majelis pribadi ini, berarti kita tidak bisa menggunakan semuanya itu untuk menjadikan semua itu menjadi proses tumbuh dan berkembangnya kualitas pribadi kita. Assalamualaikum saudaraku, salam sadar. Assalamualaikum saudaraku, salam sadar diri. Saudara-saudara yang saya cintai, saya lahir tahun 70-an. Makanya bisa dihitung berapa umur saya sekarang ini di tahun 2022. Saya sadar, dari kecil sampai sekarang, ada satu proses alami dalam diri saya, yaitu proses tumbuh dan kembang. Entah itu tumbuh kembangnya tubuh saya, tumbuh kembangnya pikiran saya, dan tumbuh kembangnya jiwa saya. Tumbuh kembangnya pribadi saya. Saya sadar bahwa seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya umur saya, dan seiring berjalannya tumbuh kembang saya, maka saya harus membarengi semuanya itu, mengimbangi semuanya itu dengan tumbuh kembangnya kualitas pribadi saya. Jangan sampai umur bertambah, tapi kualitas menurun. Jangan sampai waktu berjalan, kualitas diri saya akan turun. Karena saya sadar bahwa saya harus mengembangkan, menumbuh kembangkan kualitas pribadi saya, makanya saya menempuh pendidikan. Pendidikan di jalur formal, saya sekolah. Seperti orang pada umumnya, saya juga kuliah. Dan kebetulan saya lulus di sebuah universitas Jogja, yaitu Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya lulus menjadi sarjana filsafat Universitas Gadjah Mada. Selain itu, saya juga belajar di sebuah pesantren. Beberapa tahun saya mondok di pesantren. Untuk mengkompliti semuanya itu, saya dari dulu hobi sowan kepada para ahli ilmu, para ulama, para sesepuh, para ahli tirakat. Agar apa? Saya bisa menemukan satu sistem yang bisa mendukung tumbuh kembangnya kualitas diri saya. Otomatis banyak sekali guru saya, banyak sekali pembimbing saya, banyak sekali orang yang mempunyai andil terhadap tumbuh kembangnya kualitas pribadi saya. Bil khusus, terima kasih kepada orang tua saya, bapak ibu saya, kedua keluarga saya. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya temukan di dalam saya menjalani hidup dan kehidupan saya tersebut. Saudara-saudara yang saya muliakan, walaupun banyak guru-guru saya, walaupun banyak pembimbing-pembimbing saya, walaupun banyak ilmu-ilmu yang saya temukan dari hidup dan kehidupan yang saya jalani ini,
ada satu majelis yang sangat luar biasa. Ada satu kampus yang sangat luar biasa tempat saya belajar. Di manakah itu? Majelis itu ada dalam diri saya. Namanya adalah majelis pribadi. Istilah kerennya adalah kampus pribadi. Siapakah gurunya? Gurunya saya sendiri. Muridnya saya sendiri. Kitabnya adalah hidup saya sendiri. Semesta yang saya temui dalam menjalani hidup dan kehidupan saya. Kemudian yang bisa menemukan ilmu-ilmu pemahaman adalah diri saya sendiri. Jadi di kampus itu atau di majelis itu selalu mempertanyakan, memberi soal, memberi ujian. Siapakah diriku ini? Bagaimanakah keadaan diriku sekarang ini? Untuk apa saya hidup di dunia ini? Dan bagaimana keadaan saya di dalam menempuh perjalanan hidup dan kehidupan ini? Selanjutnya, apa tujuan hidup saya ini? Saya ini punya Tuhan. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan saya? Saya mempunyai kualitas pribadi. Saya selalu ditanya, bagaimana kualitas dirimu dengan umur yang sudah engkau jalani? Kapankah jadwal saya belajar di majelis pribadi tersebut? Barusan saya belajar di majelis pribadi. Barusan anak istri saya tidur. Barusan tamu-tamu sudah pada kundur. Dan ketika saya sendirian, saya belajar di majelis pribadi saya tersebut. Majelis pribadi saya itu mempunyai pintu untuk saya masuk ke sana, untuk belajar di sana. Apa itu pintunya? Pintunya adalah muhasabah, mawas diri, merefleksi diri, menggali apa yang ada dalam diri saya dan bagaimana keadaan saya. Setelah saya bermuhasabah, maka saya akan mengenal bagaimana kenyataan pribadi saya. Di kampus pribadi saya, di majelis pribadi saya tersebut, kalau kita bicara kebaikan, apakah saya sudah baik? Kalau bicara kebenaran, apakah saya sudah benar menjalani hidup ini? Kalau bicara tentang keselamatan, apakah saya sudah selamat membawa diri saya ini? Saya mempunyai banyak unsur-unsur. Apakah itu sudah membawa keselamatan dalam diri saya? Saya mempunyai tubuh. Bagaimana tingkah lakunya? Sudahkah membawa keselamatan? Bagaimana perilakunya? Bagaimana perbuatannya? Saya mempunyai nafsu. Bagaimana saya bisa mengendalikan nafsu saya? Saya mempunyai pikiran. Bagaimana saya mempunyai pikiran ini? Apakah nafsu saya dan pikiran saya sudah membawa keselamatan pada diri saya? Ruh saya, ruh ini dari Allah. Sudahkah saya mensujudkan diri saya kepada Allah? Saya mempunyai nur. Sudahkah nur dalam diri saya ini sudah mencerahkan diri saya, membawa terang dalam hidup saya? Saya mempunyai rasa, bagaimana perasaan saya? Dan saya mempunyai daya hidup. Bagaimana saya mengemban amanah hidup saya ini? Semuanya itu terangkum dan menjadi satu simpul pribadi. Di situ saya mempertanyakan,
Sudahkah saya menjadi pribadi yang berkualitas? Saudara-saudara yang saya muliakan, saya membawa pribadi saya ini untuk menggapai sebuah status. Saya punya istri, berarti status saya adalah suami. Apakah saya sudah menjadi seorang suami, selayaknya sebagai suami? Saya punya anak, sudahkah saya menjadi seorang bapak, selayaknya seorang bapak? Saya seorang pengasuh majelis tarekat, sudahkah saya layak menjadi guru tarekat? Saya bersosialisasi, sudahkah saya layak menjadi manusia yang mempunyai watak makhluk sosial? Saya berhubungan dengan langit dan bumi. Sudahkah saya menjadi pribadi yang benar-benar seirama dengan alam semesta ini? Tidak membuat kerusakan, tidak membuat kekacauan. Dan kalau bisa, saya memberi manfaat dalam hidup dan kehidupan alam semesta ini. Mungkin panjenengan kalau sering melihat video-video di YouTube saya banyak ngomong di situ, saya banyak membedar ilmu, saya banyak membedar tentang penjelasan ilmu ketuhanan, ilmu kepribadian, ilmu tentang bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya. Di kampus pribadi ini saya dipertanyakan, apakah benar kamu sudah melaksanakan apa yang sudah kamu omongkan tersebut? Apakah kamu sudah melaksanakan dan mengalami apa yang sudah kamu ucapkan tersebut? Jangan sampai saya menjadi jargon, istilah Jawanya ya, isa ujar raiso nglakoni. Bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Itu bahaya buat saya. Jadi saya bicara di YouTube ini, di kampus pribadi saya dipertanyakan, apakah engkau sudah sesuai dengan apa yang kau omongkan? Apakah engkau sudah sesuai dengan apa yang kau ucapkan? Ketika dalam ucapanmu, omonganmu, kamu mengharapkan orang untuk menjadi hal-hal tertentu, menjadi kualitas tertentu, apakah sudah sesuai dirimu itu dengan apa yang kamu harapkan? Maka dari itu, saudaraku, di kampus pribadi inilah saya benar-benar melihat diri saya, bagaimana keadaannya secara nyata, bagaimana kualitasnya. Benar-benar di kampus pribadi ini, di majelis pribadi ini, saya ditelanjangi oleh diri saya. Saya bisa melihat fakta yang terjadi dalam diri saya. Saudara-saudara yang saya muliakan, kemanapun kita belajar mencari guru, kemanapun kita belajar mencari sekolahan yang favorit, pesantren yang di sana banyak para alim dan ulama, bahkan kita belajar sampai luar negeri, jauh dari rumah tinggal kita. Tapi kalau kita gagal di majelis pribadi ini, berarti kita tidak bisa menggunakan semuanya itu untuk menjadikan semua itu menjadi proses tumbuh dan berkembangnya kualitas pribadi kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya benar-benar ditelanjangi di kampus pribadi saya ini, di majelis pribadi saya ini. Ketika saya bicara dzikir, sudahkah saya ini menjadi orang yang istiqomah untuk berzikir? Ketika saya bicara tauhid, sudahkah saya benar-benar bertauhid? Bicara tentang hamba, sudahkah saya menjadi hamba yang berkualitas kepada Allah? Ketika saya bicara syahadat, bagaimana kualitas zikir saya? Ketika kita bicara sholat, bagaimana persujudan saya?
Ketika bicara puasa, bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya? Ketika bicara zakat, apakah hidup saya sudah bermanfaat? Apakah pribadi saya sudah bermanfaat? Dan ketika bicara haji, sudahkah saya menyempurnakan tauhid saya, menyempurnakan penghambaan saya, menyempurnakan keislaman saya? Saudara-saudara yang saya muliakan, apa yang saya aturkan dari tadi, sebetulnya saya menginginkan adanya satu kesadaran dalam diri saya bahwa semua yang ada di alam semesta ini tergantung bagaimana kita belajar di majelis pribadi kita. Dan saya mengingatkan kepada panjenengan bahwa panjenengan pun punya pribadi. Ada kalanya kita harus sering masuk dalam pribadi kita. Disitulah kita bisa melihat diri kita sendiri. Banyak sekali orang-orang sakit. Dengan dia belajar kemana-mana, justru buahnya untuk melihat sisi buruk orang lain, sisi salah orang lain, sisi kesesatan orang lain. Kita lupa melihat sisi keburukan diri kita sendiri, sisi kekufuran kita sendiri, sisi kesesatan kita sendiri. Ketuklah pintu majelis tersebut dengan muhasabah. Pintu akan selalu terbuka asal kita bisa mengetuknya. Ibarat kita ketuk pintu, ketuk sekali, kok belum dibukakan pintu, ketuklah lagi. Kalau belum juga dibukakan pintu, ketuk lagi. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk masuk dalam majelis yang luar biasa tersebut, yaitu majelis pribadi. Di majelis itu, kita benar-benar diajari bagaimana sebuah kematangan itu menjadi kenyataan. Bagaimana sebuah kedewasaan itu menjadi kematangan. Sebuah pengasahan jiwa, ngasah jiwa, itu terjadi. Dan bagaimana kualitas pribadi itu benar-benar terwujud dengan nyata. Satu hal yang bisa kita ambil pelajaran. Jangan lupa pulang ke pribadi kita masing-masing. Dengan pulang ke pribadi ini, insya Allah kita akan berproses untuk membuat diri kita ini selalu berkualitas. Seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya umur, kualitas kita juga akan bertumbuh dan berkembang. Orang-orang yang tidak pernah masuk di alam pribadi ini, akhirnya mereka lupa diri. Dan secara tidak sadar mereka menghias dirinya. Memberi satu make up agar kita nampak baik, agar kita nampak indah, agar kita nampak khusyuk, agar kita nampak bertakwa, agar kita nampak menjadi seorang hamba yang benar-benar hambanya Allah. Padahal itu hanya polesan belaka. Kalau kita masuk alam pribadi, kita benar-benar jujur dengan pribadi kita. Saya bisa jujur dengan diri saya sendiri ketika saya bisa memasuki ruang-ruang pribadi saya. Di dalam diri saya akan menemukan titik lemah saya. Di dalam pribadi saya akan menemukan titik kekuatan saya. Di dalam pribadi saya akan menemukan bagaimana kualitas diri saya. Kalau kita bisa mengenal diri kita sendiri, maka kita akan mudah menumbuh kembangkan kualitas diri kita. Dan semakin kita mengenal pribadi kita, kita bisa mudah untuk memperjalankan diri kita itu untuk dekat dengan Allah. Atau istilahnya bertarekat.
Seperti sebuah dalil mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal pribadinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan disitulah, insya Allah, kita menjadi manusia yang amanah. Dulu kita pernah disyahadatkan oleh Allah, alastu birabbikum, kita menjawab, bala syahidna. Dan sekarang ini, tanpa perlu ditagih oleh Allah dengan pintu kematian, kita benar-benar mempersiapkan diri dengan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, dan keislaman kita kepada Allah. Begitu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.